Wahyu, supaya mungkin jelas nih sahabat-sahabat dari Mas Halim, boleh sebutkan KKP punya sebut nama teknologi mungkin negara jenis alat yang bisa mengeruk hasil pasir atau sedimentasi laut tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu ekosistem ikan yang ada di dasar laut seperti apa? Ya, ini terus terang kami memang lagi window shopping, makanya beberapa hari yang lalu ada pertemuan di Jogja, di Batam, itu kami juga ingin mendengar dari para pihak yang selama ini sudah terbiasa mengambil pasir ya, dalam konteks memang penambangan pasir memang. Itu kayak apa caranya? Ada nggak alat atau teknologi yang seperti itu? Ada teman dari KKP yang kemudian para pejabatnya ditugaskan ke beberapa tempat di luar negeri untuk mengecek, ada nggak yang teknologi yang bisa memisahkan antara pasir dan lumpur, kemudian tidak boleh kemudian cara nyedotnya itu merusak terumbu karang dan seterusnya. Jadi prinsip ini harus dijaga. Ya. Mas Halim boleh dong tanggapi? Ya, Pak Wahyu, Malaysia itu menutup keran ekspor mereka untuk pasir laut ke Singapura karena dampaknya sangat besar untuk lingkungan, yang kedua untuk perikanan mereka. Jadi amat sangat disayangkan kalau kemudian Indonesia justru tidak mau belajar dari negara tetangganya Malaysia akibat dampak buruk dari praktek pembukaan perizinan untuk pasir laut. Apalagi kemudian untuk ekspor yang volume yang dibutuhkan justru amat sangat besar. Sorry, saya mau koreksi ya. Boleh. Bolak-balik yang pasir laut. Ini persepsi yang muncul kemudian adalah nambang. Pak Wahyu, kalau kita baca detail di dalam PP 26 2023, yang dimaksud sedimentasi laut seperti itu. Dalam bahasa Pak Wahyu adalah pasir laut salah satunya. Selain lumpur, endapan lumpur. Sehingga apa yang kami sampaikan dari Studio TV One ini, itu sudah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Pak Wahyu. Artinya pasir laut itulah bagian dari sedimentasi yang akan diambil. Nah, Malaysia tentu berkaca dari praktek yang dilakukan di sana. Hasil sedimentasi yang diputuskan dokumen perencanaan. Coba Pak Wahyu cek lagi definisi di pasal 5 di PP nomor 26 tahun 2003. Di situ jelas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sedimentasi laut adalah pasir laut. Baik, iya. Sekarang saya ingin ke Pak Slamet di sini. Kalau sudah punya dua definisi yang berbeda, taruhlah adalah rakyat bahkan juga pemerintah, satu sebut pasir laut, satu sebut sedimentasi laut. Sekarang apa yang kemudian akan dilakukan? Kan tidak mungkin DPR membatalkan PP. Sekarang saat ini membuat peraturan turunan yang sesuai dengan keinginan DPR, mengartikulasikan kepentingan rakyat tentunya dari ekologi seperti apa? Ya, tetap kita akan lihat nanti, Mbak. Memang ketika nanti dalam kajian, kita pekan depan akan panggil ahli-ahlinya. Kalau memang ini merugikan rakyat, ya harus dicabut. Tidak ada kata lain kita dicabut. Jadi saya juga ke Pak Wahyu, jadi rakyat itu bukan nggak ngerti. Mereka yang ngomong ke kita itu yang merasakan dampaknya, bukan mereka nggak ngerti. Yang kedua, saya sepakat, baca lagi Pak. Baca lagi di PP, itu jelas pasir laut, yang diatur ekspor juga pasir laut. Gimana bisa ngatakan bukan pasir laut? Sedimentasi bahasa judulnya PP, tetapi isinya tentang pasir laut dan sedikit disinggung tentang lumpur. Tolong baca Pak itu PP-nya tentang definisi pasir laut di situ. Saya sudah kemarin rapat dengan Menteri, saya bawa itu saya baca. Oke, gitu, Pak. Boleh Mas Wahyu ditanggapi? Enggak, jadi sekali lagi ini beda antara, mohon maaf ini, pasir laut yang selama ini diteriak-teriakkan teman-teman ini, Pak Halim maupun Pak Slamet, dengan pasir laut yang diambil dari hasil sedimentasi. Tolong gitu didefinisikan terus seperti apa? Mohon maaf. Jadi, di sedimentasi itu Pak, kandungannya kan banyak material kandungannya itu. Ada lumpur, material lain termasuk pasir laut. Termasuk pasir yang di laut tentu saja. Nah inilah pasir inilah yang akan dimanfaatkan gitu loh. Akan dipisahkan. Bukan pasir laut dalam artian yang kemudian di pesisir, di pulau-pulau, di pantai segala macam kemudian ditambang, seperti itu. Mas Wahyu, mungkin saya sedikit menengahi ya, karena kita nggak akan selesai kalau bahas mengenai pasir laut, sedimentasi laut. Pertanyaan yang sempat belum terjawab di sini, Mas Slamet mengatakan, ada tidak sih penumpang gelap karena dalam balik peraturan tersebut ada unsur ekspor laut? Karena kita tahu negara tetangga kita Singapura sampai 2030
membutuhkan pasir cukup banyak. Mau dijual lagi ke Singapura atau seperti apa Mas Wahyu? Ya, kalau penumpang gelap itu kan siapa orang yang akan para pemain-pemainnya, ya kan? Sampai sekarang belum ada itu proposal yang masuk ke KKP. Tapi sungguh pun begitu, ini akan terbuka ya dengan prinsip kehati-hatian dan juga akuntabilitas dan keterbukaan, transparansi, maka akan dibuka nanti pada siapapun. Asal mereka itu comply, bisa memenuhi kualifikasi, harus punya alat yang sedemikian rupa, yang teknologinya akan canggih, tidak boleh merusak lingkungan, cara ngambilnya juga harus tidak merusak lingkungan. Asal seperti itu, go ahead, silahkan gitu loh. Oke. Ya kan? Nah, nanti kan itu mereka bantu membersihkan endapan sedimentasi yang di titik-titik ditentukan oleh tim kajian, oleh para ahli yang kredibel tadi. Nah, setelah itu ada tim uji tuntas untuk ngecek bener nggak ini dilakukan cara pengambilan segala macam. Jadi ada tim kajian, ada tim uji tuntas. Baik, Mas Wahyu, ditahan dulu. Mas Halim, tambahin, kalau misalnya ada perusahaan yang bisa menambang tapi tetap aman lingkungan, go ahead, setuju nggak? Seperti yang saya disampaikan di awal bahwa praktek penambangan pasir laut atau dalam bahasa Pak Wahyu, pengambilan sedimentasi laut, itu tidak pernah ada bahasanya dia menyehatkan atau dianggap keberlanjutannya tinggi. Karena sebaliknya yang terjadi justru tingkat kerusakannya amat sangat besar. Baik itu dari sisi sosial ekonomi maupun mata pencaharian masyarakatnya. Satu hal lagi Pak Wahyu yang perlu diperhatikan adalah tadi sudah disinggung bahwa Singapura butuh pasir laut dalam jumlah besar untuk perluasan pembangunan pelabuhan Tuas di Jurong. Tuas posisinya kurang dari 12 mil dari Pulau Nipah di Kepulauan Riau. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura saat ini tengah membahas batas laut antara kedua belah negara. Dengan adanya penambahan wilayah laut, daratan maksud saya, di Tuas Jurong ini, maka konsekuensinya akan sangat besar bagi Indonesia dalam hal pengurangan wilayah kedaulatan kita. Nah, kalau kemudian kebijakan ini diteruskan ke depan, saya kira Kementerian Kelautan Perikanan di masa Pak Sakti Wahyu Trenggono akan dicatat sebagai menteri yang justru membolehkan Singapura untuk mencaplok kedaulatan Indonesia di wilayah perairan. Saya kira ini perlu dicamkan. Ya, sesaat lagi nanti Mas Wahyu boleh kemudian menjawab karena kita lupakan sedikit soal ekonomi, kita bahas kedaulatan Indonesia, laut teritorialnya berkurang dengan adanya peraturan ini sesaat lagi.